Rusia berencana untuk menyediakan teknologi reaktor nuklir pembiakan cepat ke Cina, sebuah kesepakatan yang dapat memungkinkan Beijing untuk secara signifikan mengembangkan persenjataan nuklirnya dan menciptakan keseimbangan global senjata nuklir. Beberapa hari yang lalu, Bloomberg melaporkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dan Cina Xi Jinping mengumumkan kesepakatan jangka panjang untuk terus mengembangkan reaktor nuklir pemulia cepat yang dioptimalkan untuk produksi plutonium. Laporan itu mencatat bahwa pada Desember 2022, perusahaan tenaga nuklir Rosatom milik Rusia mentransfer 25 ton uranium penganyaan tinggi ke reaktor nuklir CFR-600 Cina. Menurut para analis, ini membuat Cina mampu memproduksi 50-100 hulu ledak nuklir setahun. Pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Perencana Militer Amerika telah menilai bahwa CFR-600 akan memacu produksi persenjataan nuklir Cina dari 400 hulu ledak menjadi 1.500 hulu ledak tenaga nuklir pada tahun 2035. Cina telah menolak penilaian ini dengan menyatakan bahwa CFR-600 terhubung ke jaringan listrik sipil dan merupakan bagian dari program senilai 440 miliar US dollar untuk mengalahkan Amerika sebagai pembangkit energi nuklir. Peningkatan bantuan nuklir Rusia ke Cina diumumkan selama pertemuan Presiden Cina Xi Jinping dengan Vladimir Putin, di mana kedua pemimpin mengumumkan serangkaian perjanjian baru. Kedua pemimpin telah mendeklarasikan kemitraan tanpa batas tidak lama sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Ekspor teknologi nuklir Rusia yang melonjak sejak invasi ke Ukraina adalah salah satu cara efektif untuk mengimbangi hilangnya pendapatan dari sektor energi dan ekspor senjata akibat sanksi oleh Barat. Rusia merupakan pemasok reaktor nuklir dan bahan bakar terbesar di dunia. Apalagi reaktor cepat Cina menggunakan logam cair didasarkan pada teknologi Rosatom Rusia. Keputusan Rusia memberi Cina teknologi nuklir untuk memperbesar persenjataannya secara signifikan menunjukkan bahwa Moskow ingin memastikan Cina siap menghadapi senjata nuklir dari Amerika Serikat. Cina juga tidak mungkin membeli minyak dan gas dari Rusia dalam skala yang lebih besar, meskipun Rusia telah banyak memberi diskon. Infrastruktur energi Rusia dibangun selama setengah abad untuk fokus memasok Uni Eropa, dan memutar jalur ekspor energi Rusia ke Cina akan mahal dan cukup memakan waktu. Pada saat yang sama, perang Ukraina telah secara signifikan merusak industri pertahanan Rusia. Selama ini, alutsista menjadi sumber pendapatan ekspor yang signifikan. Konflik yang sedang berlangsung telah meningkatkan kemungkinan pesanan senjata asing akan dialihkan untuk menggantikan kerugian pertempuran Rusia. Cina mungkin sudah tidak tertarik untuk membeli senjata dari Rusia karena kemajuan Cina dalam hal mesin jet dan semikonduktor telah jauh melampaui Rusia. Tetapi bantuan Rusia dalam teknologi nuklir dapat berperan penting dalam upaya Cina untuk memperluas persenjataan nuklirnya dengan cepat. Analis pertahanan Cina, Tong Chao, membahas faktor-faktor yang mendorong ekspansi nuklir Cina. Chao mencatat bahwa pertahanan rudal Amerika Serikat yang berkembang dan senjata serang konvensional membuat persenjataan nuklir Cina menjadi sangat rentan. Para pemimpin Tiongkok menganggap negara-negara Barat sengaja menciptakan masalah dan alasan untuk menahan dan menjelekkan Cina. Amerika khawatir kebangkitan Cina menantang dominasi Barat atas sistem internasional pada saat ini. Setiap tanda kelemahan Cina akan mendorong negara-negara Barat untuk menggoyahkan Cina dan melemahkan kekuasaan Partai Komunis, sehingga penting bagi Cina untuk memperbesar persenjataan nuklirnya agar para pesaingnya menghormati posisi dan bisa menahan diri. Penumpukan nuklir Cina juga bertujuan untuk meningkatkan daya tahan persenjataannya dalam skenario perang potensial. Asia Time mencatat pada November 2022 bahwa struktur kekuatan nuklir Cina dioptimalkan untuk menghindari serangan pertama musuh, dan Cina memiliki kebijakan tidak akan memulai serangan nuklir, tetapi baru membalas dengan nuklir jika diserang terlebih dahulu dengan nuklir. Meskipun para pemimpin Cina telah memperdebatkan perubahan kebijakan no first use, tetapi tidak ada tanda bahwa Cina berniat untuk mengubah sikap itu dalam waktu dekat. 700 hulu ledak nuklir cukup bagi Cina untuk memiliki kemampuan serangan kedua yang aman, dengan opsi serangan nuklir di teater perang yang terbatas. Selain itu, ukuran persenjataan nuklir Cina dan metode pengirimannya juga semakin beragam. Cina memiliki kebutuhan mendesak untuk terus meningkatkan kapasitas senjata nuklirnya, sebab situasi global dan kawasan mengarah pada konflik bipolar timur dan barat yang semakin tajam, apalagi dolar terus menurun posisinya. Perkembangan ekonomi Amerika yang terus menekan dolar memaksa banyak negara lain
beralih ke sistem mata uang alternatif termasuk yuan. Selama ini, masyarakat global dipaksa ikut menyerap inflasi Amerika karena ketergantungan yang tinggi pada dolar. Upaya Cina membangun alternatif pembayaran di luar dolar membuat Amerika semakin mengarahkan ancaman ke sana. Serangan sanksi ekonomi, pemblokiran teknologi, dan provokasi militer memaksa Cina memperkuat arsenal nuklirnya sampai pada batas yang belum diketahui. Kita akan terus meraba-raba kehancuran sebesar apa yang mengancam ekosistem bumi akibat perseteruan dari dua raksasa ini.